Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab gelombang bunyi bagian yang kedua. Yuk langsung kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UMPTN tahun 94. Sepotong dawai menghasilkan nada dasar F. Bila dipendekkan 8 cm tanpa mengubah tegangan, dihasilkan frekuensinya 1,25 F. Jika dawai dipendekkan 2 cm lagi, maka frekuensi yang dihasilkan berapa? Nah, pertama kita harus cari hubungan antara panjang dawai dengan frekuensi. Hubungannya apa? Oke. Dari mana kita tahu hubungannya? Misal kita ambil dari rumus konsep dasar dari dawai, nada dasarnya. Coba ya. Nada dasar kita ambil dari sini rumusnya. Misal kalau ini L, ini nada dasar ya. Nah, L itu kelihatan dari situ ya. Dia bentuknya berapa gelombang nih? Ini bentuknya sama dengan setengah gelombang atau setengah lambda. Lambda punya rumus V dibagi F. Cepat lambatnya dibagi frekuensinya. Nah, dari sini kita bisa lihat tuh bahwa panjang dawai itu berbanding terbalik sama F. Sama frekuensinya ya. Sehingga kita bisa bikin persamaan nih, jika frekuensi 1 dibagi frekuensi 2 itu hasilnya sama dengan L2 dibagi L1. Jadi dia harus berbanding terbalik. Oke, coba kita masukin nih, kita hitung. Seandainya L1 itu L, itu panjang awal, maka L2 itu berapa? Dia katanya dipendekin pertama itu 8, berarti ini L dikurang 8. Oke, kita masukin ke persamaannya. Ini F1 dibanding sama F2 sama dengan ini L2. L2-nya itu L-8 ya, dibagi L. Oke, F1-nya itu F. F2-nya katanya 1,25 F. Sama dengan ini L-8 dibagi L. F-nya bisa kita coret 1,25, itu artinya 125 per 100. 100-nya kakak naikin ke atas. 100 per 125 sama dengan L-8 per L. Nah, angka 100 sama 125 ini kakak bagi 25. Jadi ini 4, ini 5. Sama dengan L-8 per L. Kemudian kita kaliin silang. 5 kali L-8 berarti 5L min 40. Sama dengan 4 kali L, 4L. 4L-nya pindah ke kiri jadinya negatif. Kemudian 40-nya pindah ke kanan jadi positif. 5L dikurang 4L itu L. L-nya sama dengan 40. Berarti panjang dawainya itu 40. Oke, dapat nih. Nah, kemudian yang ditanya itu kalau dipendekin lagi 2 cm katanya. Berarti anggaplah itu L3 ya. L3 itu berarti panjang awal 40 dipendekin 8, dipendekin lagi 2. Jadi 40 kurang 8 kurang 2 ini berarti L3-nya 30. Nah, artinya pada saat 30 cm ini frekuensinya berapa? Kita masukin lagi ke persamaan yang tadi. F1 sekarang kita bandinginnya sama F3 sama dengan ini berarti L3 per L1. F1-nya F, F3-nya ditanya, L3-nya itu 30 per L1-nya 40. Berarti kita sederhanain lagi, ini F, ini F3. 30 dibagi 40 itu 3 per 4. 0-nya kita bisa coret tuh ya. Oke, berarti F3 berapa? Kita kaliin silang tuh. Berarti ini 4 per 3F. Atau nilainya sama dengan berapa? 1,33F. Oke, jadi kita ketemu jawabannya untuk nomor 1 adalah C. 1,33F. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Di nomor 2 ini ada soal Sipan Maru tahun 85. Intensitas bunyi pada bidang bola yang berpusat di sumber bunyi berbanding lurus kuadrat dengan jari-jarinya. Sebab luas permukaan bola itu katanya berbanding lurus dengan kuadrat jari-jarinya. Betul atau tidak? Ada sebab dan akibatnya, nyambung nggak? Oke, kita coba turunkan dari rumus intensitasnya. Rumus intensitas itu apa? X sama dengan P dibagi A. P-nya itu apa? P itu daya ya, daya. Kemudian A-nya itu apa? Nah, gini ilustrasinya. Jadi ketika kakak ngomong seperti ini kan, yang mendengar suara kakak itu bukan hanya yang di depan kakak aja, tapi yang di belakang juga mendengar suara kakak, di kanan, kiri, atas, bawah semua. Jadi bentuk luasnya yang bisa mendengar suara kakak itu sama aja kayak luas permukaan bola. Luas permukaan bola apa? 4 VR kuadrat. Nah, dari sini kita dapat artinya bahwa satu, intensitas bunyi itu berbanding lurus sama dayanya. Kemudian intensitas itu kalau dengan jaraknya, dengan R-nya itu berbanding terbalik kuadrat. Oke, sekarang kita cek pernyataannya. Intensitas bunyi pada bidang bola yang berpusat di sumber bunyi berbanding lurus, katanya berbanding lurus dengan kuadrat jari-jarinya. Betul salah? Salah ya, karena pemahamannya harus ini berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jarinya, sehingga ini pernyataannya salah. Sebab luas permukaan bola berbanding lurus dengan kuadrat jari-jarinya. Ini betul apa salah? Betul ya, ini luas. Ini kan rumusnya 4πr kuadrat. Dia A itu berbanding lurus dengan kuadrat jari-jarinya. Betul berarti ini. Oke. Jadi pernyataan betul, alasannya salah. Kalau pernyataan betul, alasannya salah, berarti kalian harus jawabnya adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal PTN tahun 2001. Satu gelombang gempa terasa di Malang dengan intensitas 5 kali 10 pangkat. Maksud kakak 6 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Sumber gempa itu berasal dari satu tempat yang berjarak 300 km dari Malang. Jika jarak antara Malang dengan Surabaya itu 100 km dan ketiga tempat itu membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya ada di Malang, pertanyaannya intensitas gempa yang terasa di Surabaya berapa? Oke, sekarang kita gambar segitiga siku-sikunya nih, coba ya. Misalnya segitiga siku-sikunya ini, siku-sikunya katanya di Malang, berarti ini M. Ini misalnya sebelah sini tuh sebagai sumber gempanya di sini. Dia jaraknya ke Malang itu katanya tadi 300 km. Kemudian Malang sama Surabaya, berarti sebelah sini Surabayanya. Surabaya sama Malang katanya 100 km. Nah, yang kita belum tahu itu jarak dari pusat gempanya ini ke Surabaya. Ini kita anggap RS-nya nih. Kita pakai Pitagoras saja. Akar dari 300 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Berarti yang ini hasilnya 9 kali 10 pangkat 4. Yang ini ditambah 10 pangkat 4. Hasilnya berapa? Akar dari 10 pangkat 5. Kita biarin aja di situ. Nah, kemudian kita cari hubungan intensitas sama jarak. Hubungannya apa? Berbanding lurus apa berbanding terbalik? Nah, tadi yang kita ingat. Intensitas itu rumusnya P dibagi 4 PR kuadrat. Dari sini kita tahu bahwa intensitas itu berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Sehingga kalau kita bikin persamaan, ini misalnya intensitas di Malang dibagi intensitasnya di Surabaya sama dengan berarti ini jarak Surabayanya kuadrat dibagi jarak Malangnya di kuadrat. Kita masukin coba. Intensitas di Malang itu 6 kali 10 pangkat 5. Intensitas Surabaya kita cari. Kemudian jarak Surabayanya dari pusat gempa itu katanya
akar dari 10 pangkat 5. Kemudian ini kita kuadratin per jarak malang dari gempa itu, dari pusat gempanya katanya 300 dikuadrat. Oke. Nah sekarang ini kita tulis lagi 6 kali 10 pangkat 5 per IS. Nah 10 pangkat 5 akar dikuadratin itu akarnya dihilang. Jadi ini 10 pangkat 5, yang ini 9 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 5 nya bisa kita coret, berarti I nya kita kaliin, jadinya 6 kali 9 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 54 kali 10 pangkat 4. Kalau kita bikin 5 koma, berarti ini 5,4 kali 10 pangkat 5. Satuannya watt per meter persegi. Kita dapat, jadi nomor 3 ini jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Di nomor 4 ada soal MPTN tahun 93, bila taraf intensitas percakapan itu katanya 60 desibel dan bunyi halilintar taraf intensitasnya katanya 100 desibel, maka besar kelipatan intensitas suara halilintar terhadap suara percakapan itu berapa kali? N kali. N-nya berapa? Oke. Kita coba pakai rumus sederhananya ya, rumus cepatnya untuk mencari kasus seperti ini. Kita pakai rumus ini. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 dikali log N. Gitu ya. Kita masukin TI1, TI2 nya siapa nih? Berarti bunyi halilintar nih, 100. 100, TI1 nya itu berarti taraf intensitas dari percakapan 60 ditambah ini 10 dikali log N, berarti ini 60 nya pindah ke kiri jadi min, ini 10 log N, ini 40, ini 10 kali log N, kita coret nolnya, berarti ini tinggal 4, ini log N, kayak gitu kan. Nah sekarang gimana kita mencari N itu? Nah kedua ruas kan belum sama nih. Yang sebelah kanan ada logaritma, sebelah kiri nggak ada logaritma. Nah kita bikin antara ruas kiri sama ruas kanan itu kita bikin dalam logaritma. Berarti yang ini log N tetap. Nah yang 4 ini adalah log berapa sih yang hasilnya 4? Nah log 10 pangkat 4. Maka nilai N itu sama aja dengan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berapa? Nolnya ada 4. Berarti ini 10.000. Sehingga dapat nomor 4 itu jawabannya yang E, 10.000. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada soal MPTN tahun 93. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber bunyi, itu bunyi terdengar dengan taraf intensitasnya berapa desibel sih? Nah, kita bikin rumus sederhana seperti tadi modelnya, tapi ini sedikit berbeda karena ini ada hubungan jarak ya. Hampir mirip-mirip, berarti ini kakak tulis TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log dalam kurung ini R1 per R2 dikuadrat, sama-sama dikuadrat, jadi bukan log N karena ini hubungan dengan jarak, berarti dengan R. Oke, R1 dibagi R2 dikuadrat. Oke, kita masukin coba T1 nya, TI1 itu siapa? Yang 50 ditambah ini 10 log R1 nya itu 3, R2 nya itu 30 dikuadrat. Ini bisa kita tulis 50 ditambah 10 log 3 nya bisa kita coret, berarti ini 1/10 dikuadrat itu artinya 1/100. Oke, kita rubah lagi 50 tambah 10 log 100 itu artinya 10 pangkat 2. Kita rubah lagi 50 ditambah 10 log 10 pangkat 2 nya kakak naikin ke atas jadinya 10 pangkat min 2. Berarti ini 50 ditambah 10 log dari 10 pangkat min 2 berapa? Min 2 ya. Jadi ini
50 dikurang 20. Hasilnya berapa? 30 desibel. Oke. Ini cara pertama nih. Kakak punya cara yang lain. Seperti ini nih misal caranya. Bisa juga seperti ini. Bisa kalian pakai. Ini kan tadi pertama jaraknya itu 3 meter. Oke, 3 meter itu TI-nya berapa? Itu TI-nya 50 desibel. Oke, sekarang kalau dia 30 meter, TI-nya berapa? Katanya kan gitu. Nah, caranya gimana biar cepet lagi? Ini kan 3 meter. Ini 30 meter. Nah, sekarang ini 3 dikali berapa sih biar 30? Pasti dikali 10 ya. Oke, 10. Nah, kita tahu tadi bahwa intensitas itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Begitu juga dengan taraf intensitas. Taraf intensitas juga berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Maka yang 10 kali ini kan 10 kali dari jaraknya. Berarti ini kamu kuadratin nih. 10 kuadratnya kamu kuadratin jadi berapa? 100. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang 100. Jadi artinya dari 3 meter ke 30 meter itu berarti tambah jauh ya. Tambah jauh, berarti kita mendengarnya lebih jauh. Berarti logikanya suaranya semakin kecil. Berarti kalau semakin kecil ini nilainya 50. 50 dari sini nih. 50 dikurang apa ditambah? Karena kita mendengarnya dari jarak yang lebih jauh, maka ini dikurang. Dikurang berapa? Lihat nih, angka 100 itu dari hasil 10 kali ini di kuadrat, itu nolnya ada berapa nih? Nolnya ada 2. Berarti dikurangi 20 gitu biar cepat. Jadi 50 kurang 20 berapa? 30 desibel. Sama ya? Oke, bisa kalian pakai cara yang kedua ini. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal masuk PTN di bab tentang gelombang bunyi bagian yang kedua. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi videonya. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.